Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen, pejuang sertifikasi dosen. Saya akan memberikan informasi terkait dengan hasil sosialisasi yang dilakukan sebenarnya beberapa hari yang lalu. Ini sebenarnya juga sudah pernah saya sampaikan, tapi masih ada beberapa dosen ya, yang terutama yang berkaitan yang bertanya terkait dengan pekerti ataupun pledge approach atau AA itu apakah bisa dilakukan di semua lembaga. Jadi pada video kali ini saya harap Bapak Ibu dosen itu bisa menyaksikan sampai full biar nanti informasinya itu tidak setengah-setengah. Tapi sebelum kita bahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang tertarik untuk mendownload e-book untuk menulis jurnal internasional maupun jurnal nasional, kemudian membuat buku dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mendownload melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video ini atau di deskripsi dari Instagram saya. Follow juga Instagram saya karena dan juga Facebook saya karena beberapa informasi menarik biasanya saya share di Instagram dan Facebook. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, jadi ini adalah materi yang sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu ya terkait dengan penjaringan sertifikasi dosen untuk yang tahap 1, nanti tahap 2 itu kalau nggak salah dimulai Agustus atau September, saya lupa apa ininya. Nanti mudah-mudahan di ini ada timelinenya lah gitu ya. Nah, jadi ini adalah petunjuk teknis sertifikasi pendidik dosen. Ini penting buat Bapak Ibu pahami untuk biar nanti pelaksanaan serdosnya itu lancar gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, serdos itu merupakan proses pemberian sertifikasi pendidik untuk dosen, di mana dosen itu benar-benar dikatakan sebagai pendidik profesional itu kalau mereka sudah mendapatkan atau sudah bersertifikasi gitu. Nah, dasar hukumnya itu seperti yang tertera pada sebelah kanan ini. Jadi ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu tentang guru dan dosen. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen dan regulasi lain yang memayungi terkait dengan kebutuhan dosen ini. Nah, ini adalah secara singkatnya seperti itu. Nah, kemudian apa yang sebenarnya yang baru di dalam sertifikasi dosen? Tentu yang paling mencolok itu adalah tidak ada lagi diterapkannya TKBI maupun TKDA. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya ada TKBI maupun TKDA, nah sekarang di sertifikasi dosen yang terbaru ini itu sudah tidak ada lagi yang TKBI maupun TKDA. Jadi bisa dikatakan jauh lebih gampang ya untuk Bapak Ibu itu bisa dinyatakan lulus gitu ya. Setidaknya untuk persyaratan yang TKB, TKD itu sudah tidak menjadi momok lah seperti itu. Nah, berikutnya ini perubahan utama ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa TKDA dan TKBI itu sudah ditiadakan. Kemudian penyederhanaan peraturan di mana saya kira kalau ini Bapak Ibu tidak perlu harus memahami terlalu mendalam ya, karena yang terpenting itu TKB dan TKDA-nya dulu sudah tidak ada gitu, itu dulu yang ini ya. Kemudian untuk dosen non ASN itu ya tentu harus memiliki pangkat dan golongan ruang ya, itu penting itu ya. Saya kira kenapa, karena itu nanti juga akan berlaku untuk ketika Bapak Ibu naik pangkat atau naik jabatan gitu, jabatan akademiknya. Nah, kemudian ini pemeringkatan, jadi ada jabatan akademik, kemudian pendidikan terakhir. Bapak Ibu, pendidikan terakhir itu semakin tinggi tentunya adalah yang S3 ya, paling tertinggi, tapi jabatan akademik itu semakin tinggi jabatan akademik Bapak Ibu. Misalnya yang lektor kepala tapi belum lulus serdos, maka poinnya lebih tinggi dia. Itu di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan di situ. Nah, sehingga kalau di perhitungan untuk ketika kita mengakumulasikan semua perhitungan dari penilaian mahasiswa, teman sejawat, atasan, juga diri sendiri, itu dia akan lebih dominan ya, seperti itu. Kemudian ada pangkat dan golongan ruang, saya kira sudah jelas. Kemudian masa kerja sebagai dosen terhitung mulai TMT, pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen, Bapak Ibu. Ya, jadi
TMT dalam ketika Bapak Ibu baru pertama kali masuk sebagai dosen, kan Bapak Ibu harus sudah menyusun yang namanya sertifikasi dosen, yaitu minimal 4 semester itu Bapak Ibu harus memenuhi gitu. Nah, itu sama dengan yang Kepdendjir Dikti nomor 53 yang terbaru ini, ya, ada jabatan akademik, kemudian pendidikan terakhir, kemudian masa kerja sebagai dosen terhitung mulai tanggal TMT pengangkatan pertama, kemudian masa kerja keseluruhan sebagai dosen terhitung mulai tanggal TMT pengangkatan pertama bagi dosen. Artinya ini yang mungkin yang sudah Bapak Ibu itu sudah mendapatkan jabatan akademiknya. Kemudian ada juga yang dosen disabilitas. Nah, itu ada kemudahan lah di bagian situ, ya. Kemudian ini perbedaan yang signifikan lagi itu adalah kalau di Kepdirjen Diktiristek nomor 101 itu tahun 2020 dia tahun 22 itu batas usia maksimal itu kurang dari 70 tahun. Sedangkan yang terbaru yang nomor 53 itu batas usianya kurang dari 65 tahun. Jadi maksimal itu 65 tahun. Nah, kelembagaan Serdos ini penting Bapak Ibu untuk Bapak Ibu pahami, ya, sekali lagi. Jadi ada perguruan tinggi pengusul, dalam hal ini adalah perguruan tinggi Bapak Ibu sendiri, kemudian perguruan tinggi penyelenggara Serdos itu sendiri, sama LL Dikti. Nah, LL Dikti itu ya tentunya yang khusus untuk yang Universitas PTS, ya, Universitas PTS itu. Nah, itu yang penting. Nah, ini adalah penyelenggara pekerti dari dan AA. Ini yang banyak ditanyakan oleh teman-teman dosen. Jadi Bapak Ibu dosen itu tidak bisa sesukanya untuk mau menentukan atau mau memilih lembaga-lembaga penyelenggara pekerti maupun AA yang tidak ditunjuk oleh kementerian sendiri, gitu ya. Jadi ini sudah ada 59 universitas. Nah, kalau di luar dari 59 ini, maka pekerti maupun AA-nya tidak akan diakui, seperti itu. Jadi ada yang bertanya terkait hal tersebut. Dia sudah mengikuti pekerti, tapi bukan yang ditunjuk oleh kementerian, gitu, sehingga tidak ada di list ini. Itu saya sudah menyarankan bahwa pekerti Anda maupun AA Anda itu tidak diakui, gitu. Dan itu akan menjadi penilaian oleh asesor, gitu, karena asesor juga sudah memegang list dari universitas ini, gitu. Jadi bukan karena perkara kita mau menyepelekan bahwa yang penting saya sudah memiliki pekerti maupun AA. Berbeda sekali Bapak Ibu. Jadi penyelenggara pekerti AA yang sudah ditunjuk oleh kementerian itu, mereka itu sudah memiliki narasumber-narasumber yang terpercaya, ya, dan sudah berpengalaman, sehingga mereka mungkin sudah bersertifikasi. Jadi tidak semua penyelenggara di luar dari 59 ini itu bisa kemudian diakui dalam seleksi untuk sertifikasi dosen ini. Jadi pastikan Bapak Ibu dosen bahwa ketika Bapak Ibu mengikuti pekerti maupun AA itu adalah universitas yang terselenggara atau yang ada di dalam list ini, gitu Bapak Ibu, ya. Nah, apakah boleh mengikuti salah satu? Boleh. Tapi dua-duanya lebih bagus, terutama bagi dosen-dosen yang tidak dilahirkan dari pendidikan, ya. Pendidikan contohnya misalnya bukan untuk menjadi guru, gitu. Itu karena berbeda, ya. Karena untuk menjadi guru ketika menjadi mahasiswa itu kan ada proses magang untuk mengajar, gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang bukan kependidikan, contohnya misalnya teknik, kemudian hukum, ekonomi, nah itu kan tidak ada proses untuk belajar mengajar, gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini itu penting Bapak Ibu. Nah, saya menyarankan sih dua-duanya, ya, dua-duanya, terutama bagi dosen-dosen yang bukan diciptakan dari ini, ya, dari kependidikan. Nah, kemudian kategori peserta pembiayaan ini kalau yang PTS, ya, PTS itu ada kalanya kalau yang PTS-nya bagus itu dibiayai, gitu ya. Tetapi kalau yang mungkin karena kekuatan finansialnya tidak mumpuni, ya udah dibiayai oleh mandiri, gitu ya. Berbeda kalau dosen yang ASN. Kalau dosen ASN itu tergantung dari apakah dosen tetap atau tidak tetap, gitu. Tetapi sepemahaman saya berdasarkan dari pengalaman atau melihat teman-teman yang di PTN itu dibiayai, gitu.
Nah, kemudian persyaratan peserta, saya kira Bapak Ibu sudah memahami hal tersebut. Yang terpenting itu Bapak Ibu memiliki jabatan akademik ya, minimal asisten ahli. Kemudian itu sudah mengisi BKD, LKD, BKD selama 4 semester atau 2 tahun. Kemudian sudah memiliki sertifikat ya pekerti ataupun AA itu. Nah, itu yang terpenting ya. Nah, tentu kalau sudah persyaratan itu sudah terpenuhi, berarti Bapak Ibu masuk dalam kategori eligible. Dan sisanya itu adalah Bapak Ibu tentunya ya, kalau mengisi LKD, BKD itu kan tentunya punya karya ya. Punya karya artinya di dalam Tridharma itu tidak bisa dikosongkan. Ya, oleh karena itu, nah Tridharma itu yang Bapak Ibu akan ceritakan gitu. Nah, ini portofolio dosen usulan Serdos. Jadi ada kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Ada persepsi atasan, sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri tentang kepemilikan, kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kemudian yang menjadi tantangan itu adalah PDD UKT-PT itu ya, pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau dulu itu yang banyak gagal itu di TKBI dan di PDD UKT-PT ya di sini. Nah, sekarang karena yang TKBI dan TKD itu sudah ditiadakan, maka tantangan berikutnya itu adalah Bapak Ibu harus bisa menyelesaikan ya, atau keluar dari tantangan yang PDD UKT-PT itu. Itu yang paling menjadi lumayan membuat dosen-dosen stres terkait dengan tersebut, karena ada tekanan psikologis bahwa saya bisa lulus apa enggak, saya bisa membuat PDD UKT dengan benar dan baik apa enggak. Nah, itu yang penting. Nah, kalau mau melihat seperti apa penyusunan PDD UKT PT yang baik dan benar, Bapak Ibu bisa melihat di video-video saya yang terkait dengan sertifikasi dosen ya. Di situ sudah saya berikan tips and triknya untuk biar Bapak Ibu itu bisa menyusun PDD UKT PT. Saran saya Bapak Ibu menyusun dulu PDD UKT PT daripada memikirkan penilaian persepsi atasan, teman sejawat, dan mahasiswa. Menurut saya itu dulu yang dikerjakan, yaitu mengerjakan PDD UKT PT, karena itu lumayan lumayan tricky ya, kalau ada tekanan bahwa misalnya sebelumnya sudah menyusun tetapi tidak lulus. Nah, itu ada tekanan di situ. Nah, ini dokumen pendukung portofolio. Jadi Bapak Ibu akan masuk ke T1, T2 ya. Saya kira kalau yang T1 itu Bapak Ibu sudah pasti akan melaluinya karena ini merupakan syarat eligible. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan mulai masuk ke T2, yaitu data penilaian persepsi, kemudian dokumen pernyataan atau PDD UKT-PT itu. Nah, selanjutnya kemudian itu akan dinilai oleh asesor ya. Ini proses alurnya ya. Jadi mulai dari T1 ketika masuk eligible, kemudian penyusunan PDD UKT-PT, kemudian perhitungan penilaian yang dilakukan oleh universitas penyelenggara ya, universitas pengusul tersebut. Kemudian akan diserahkan ke perguruan tinggi pengusul dan kementerian ya, ini pengajuan pesertanya. Kemudian ada penilaian portofolio oleh asesor, dan kemudian yudisium nasional. Dan ketika yudisium nasional, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat ya. Kalau misalnya tidak lulus, maka Bapak Ibu akan mengikuti pada periode berikutnya gitu. Nah, disinilah apa yang Bapak Ibu harus di poin kelima ini. Yang poin kelima ini yang penting Bapak Ibu ya, karena sudah akan dinilai oleh asesor gitu. Jadi bukan lagi dinilai oleh pihak kampusnya gitu. Nah, sistem penilaian di Juknis itu juga sudah saya sebutkan ya, sistem penilaian internal dan eksternal, bahkan sudah sama rumus-rumusnya pada video saya 2 hari yang lalu kalau tidak salah. Itu Bapak Ibu bisa lihat di situ ya terkait dengan ini. Jadi Bapak Ibu bisa menilai proses penilaian internal dan eksternal itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa mengira-ngira kira-kira nilai saya akan dapat berapa gitu ya. Tetapi kalau bagi saya itu adalah tidak terlalu begitu signifikan pengaruhnya. Kenapa demikian? Karena final keputusannya ya tetap pada asesor eksternal gitu, penilaian eksternal gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menghitung kemudian saya mendapatkan begini, saya bisa lulus ini. Jadi bukan perkara itu sebenarnya. Jadi yang terpenting itu adalah
asesor itu akan membaca PDD UKT-PT Bapak Ibu itu. Jadi kalau dia merasa bahwa ini menarik dan dosen ini layak untuk disertifikasi, ya Bapak Ibu pasti akan lulus gitu. Tetapi kalaupun misalnya nilai Bapak Ibu itu di dalam penilaian internalnya itu besar, tetapi menyusun PDD UKTP-nya itu tidak bagus, bahkan plagiasinya tinggi, ya tidak akan juga lulus gitu. Nah, penilaian persepsi itu ya ini ya, tadi sudah disebutkan ada atasan, teman sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri. Ini yang terpenting, ada juga pengalaman di dosen teman saya itu, jangan terlalu superior untuk menilai diri sendiri ya, terutama yang dilakukan oleh teman sejawat dan mahasiswa. Itu jangan terlalu superior. Jadi contohnya misalnya Bapak Ibu itu menilai diri sendiri itu ya biasa-biasa aja gitu ya, tidak terlalu ini. Tetapi teman sejawat itu ataupun atasan dan mahasiswa itu menilai Bapak Ibu itu salah satu dosen hebat. Nah, itu yang bisa menjadi salah satu salah satu bumerang ya buat penilaian terhadap asesor ke depannya gitu ya. Jadi mana ini yang benar ini? Nah, itu padahal kita menilai diri sendiri kita itu juga agak sulit gitu ya. Sehingga makanya kalau untuk penilaian diri sendiri itu diserahkan dulu kepada atasan, teman sejawat dan mahasiswa, baru Bapak Ibu bisa menerka-nerka, oh ini benar, ini tidak, seperti itu. Nah, kemudian penilaian portofolio ini terjadi pada dua asesor ya. Saya kira ini Bapak Ibu pasti sudah tahu ya. Kenapa kok harus dua asesor ya, biar nanti netral gitu ya. Dokumen pernyataan PDD UKT-PT ini penting Bapak Ibu. Jadi dokumen PDD UKT-PT itu kan ada 3 dharma ya Bapak Ibu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Bapak Ibu sebenarnya ketiga-tiganya harus diisi, tetapi dari ketiga itu Bapak Ibu milih salah satu yang paling ditonjolkan gitu. Jadi persentasenya salah satu harus lebih besar. Seperti itu yang harus ditonjolkan, dan itu ya disesuaikan dengan minat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lebih suka mengajar, pendidikannya berarti harus lebih tinggi gitu, sedangkan yang penelitian dan pengabdian mungkin setara gitu ya, seperti itu. Jadi bukan berarti kita memilih salah satu, tetapi yang dua-duanya, yang kedua dharmanya tidak kita isi gitu. Bukan seperti itu Bapak Ibu, karena kita sebagai dosen itu tidak terlepas dari dari kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Jadi ditonjolkan salah satunya gitu. Nah, pernyataan PDD UKT-PT ini ya, ini sebenarnya ini sudah lebih ini ya, sudah ada petunjuk yang memudahkan Bapak Ibu itu mana ini yang harus saya pilih gitu. Itu salah satu caranya gitu. Nah, rambu-rambu ini juga petunjuk ya, clue bahwa seperti apa kita harus, kalau misalnya Bapak Ibu memilih pengajaran ya, seperti apa, itu sudah ada clue-nya. Kemudian penelitian sama Bapak Ibu. Jadi kalau dari penelitian itu ada beberapa penelitian yang Bapak Ibu hasilkan selama 4 semester itu, kan tentunya Bapak Ibu harus bercerita ya. Nah, oleh karena itu, pilih dari salah satu artikel yang menurut Bapak Ibu itu paling fenomenal gitu. Nah, meskipun katakanlah Bapak Ibu punya 10 paper dalam 2 tahun itu, ya udah dari 10 paper itu mana yang paling fenomenal. Nah, tetapi 10-10-nya tetap harus ditampilkan. Kalau saya itu punya penelitian di ini, punya publikasi di ini merupakan hasil dari penelitian yang dibiayai oleh kementerian, misalnya semacam itu, atau dibiayai oleh kampus, semacam itu. Nah, itu Bapak Ibu harus bisa menampilkan, dan salah satu dari 10 itu pilih salah satu yang paling fenomenal. Kemudian yang untuk pengabdian masyarakat juga sama ya, gitu. Jadi keterlibatan Bapak Ibu terhadap masyarakat itu juga jauh lebih penting, gitu. Bapak Ibu harus juga bercerita terkait dengan tersebut. Nah, narasinya saya kira sudah jelas ya, jadi panjangnya 250 sampai 300 kata, dan itu tidak terlalu panjang sih sebenarnya gitu ya. Ya kayak seperti Anda membuat abstrak lah Bapak Ibu. Nah, ini adalah penilaian ya, komponen perhitungan penilaian akhir portofolio ini bobot. Jadi PDD UKT-PT tetap yang paling tinggi yaitu 55% ya. Sedangkan untuk yang penilaian peserta Serdos itu 10%, dan kualifikasi akademik jabatan fungsional itu 35%. Jadi ini tadi yang saya sebutkan bahwa semakin tinggi jabatan akademik Bapak Ibu, maka semakin besar nilainya gitu.
Nah, kemudian ini adalah kelulusan. Jadi, kalau yang lulus ya tentu Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Kalau yang tidak lulus itu akan tertulis fault gitu ya, atau gagal. Nah, berikutnya itulah penjaminan mutu ya, penjaminan mutu Serdos. Saya kira ini tidak terlalu penting ya untuk ini karena ini sudah ke pihak kampus ini. Jadi saya percepat saja Bapak Ibu. Nah, ini pembinaan peserta Serdos. Pembinaan peserta Serdos itu dilakukan bagi dosen-dosen yang sudah beberapa kali mengikuti sertifikasi Serdos tapi tidak lulus. Nah, itu dibina gitu oleh kampusnya. Jadi kalau tidak salah beberapa kali tes itu tidak lulus, maka yang dosen bersangkutan itu sudah dinyatakan ini ya, sudah dinyatakan apa itu kayak seperti di blacklist lah, nggak boleh lagi mengikuti Serdos gitu. Itu yang bisa menandakan bahwa Bapak Ibu itu qualified atau enggak sebagai seorang dosen gitu. Ini sanksi ini berlaku untuk semuanya ya, baik itu untuk peserta Serdos maupun ke universitasnya. Itu jadi Bapak Ibu bisa baca di sini ya, sanksinya ada yang pemberhentian sementara penugasan asesor selama 1 tahun. Ada juga yang universitas itu tidak lagi boleh menjadi panitia, mungkin seperti itu ya. Kemudian dan yang lainnya itu mungkin dosen juga tidak boleh mengikuti Serdos pada periode-periode berikutnya. Ini paparan teknis modul sertifikasi dosen. Ini sudah pernah saya sampaikan ya di video sebelumnya. Jadi saya skip saja. Ini karena di video sebelumnya yang 2 hari yang lalu sudah ada yang ini. Ini Bapak Ibu. Dan sudah pernah saya share juga ya di beberapa teman yang minta. Nah, ini yang timeline Serdos gelombang pertama ya, yang di sebelumnya itu ada gelombang yang kedua juga gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti Serdos itu nanti dinyatakan lulus ya, diberikan kelancaran dan dinyatakan lulus. Nah, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.